The secret of praying in tongues, ya, rahasia berdoa di dalam pengucapan lidah. Ya, kita akan melihat pembahasan ini sebagai fondasi dasar kebenaran yang telah Bapak Yahweh berikan di dalam kehidupan kita. Seperti biasa, untuk mengenal akan kebenaran firman ini, maka kita harus kembali kepada akar pola Ibrani yang benar. Jangan pernah keluar, karena di dalam akar pola Ibrani yang benar, kita akan mendapat kekayaan yang sangat luar biasa, yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita. Ruah Yahweh Elohim dahsyat sekali, Bapak Yahweh luar biasa sekali, ya, untuk menolong kita semua sampai rapture untuk selama-lamanya. Tapi di luar pola Ibrani, ingat ya, di luar pola Ibrani, maka bukannya tidak ada, akan tetapi miskin, ya. Jadi sangat sedikit sekali yang bisa digali. Nah, kita akan masuk di dalam the secret of praying in tongues, ya, rahasia berdoa dalam pengucapan lidah. Tetapi sebelum saya mau masuk di sini, saya tahu bahwa banyak dari saudara mungkin ya yang sekarang sudah masuk ataupun nanti yang mendengar itu mempunyai background yang berbeda-beda, ya. Jadi para mempelai Yeshua HaMasyiah ini mempunyai background yang berbeda-beda. Ya, ada yang dari Islam dulunya, ada yang dari Kristen, ada yang dari Katolik, ada yang dari Advent, mungkin juga ada yang dari Saksi Yehova, atau banyak hal. Ada yang dari agama-agama lain, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, untuk mengenal kebenaran ini, coba saya minta saudara taruh hati saudara di titik yang netral, ya, titik yang netral. Ini untuk memudahkan saudara untuk melihat kebenaran daripada praying in tongue, ya, atau speak in tongue ini. Jadi taruh saudara, pikiran saudara, hati saudara di posisi yang netral, ya, sehingga saudara tidak mempunyai asumsi, ya, terlebih dahulu, ya. Jadi taruh posisi yang di netral, dan ini akan memberkati kita semua dengan luar biasa, ya. Jadi itu yang saudara lakukan sehingga saudara bisa mendapatkan apa yang dikatakan oleh Dafar Elohim, kebenaran firman Elohim ini dengan maksimum, ya, dengan luar biasa. Nah, saya pernah membahas mengenai hal ini di dalam pembahasan yang telah saya bahas, yaitu Ruah Yahweh Elohim, ya. Tapi saat itu saya bahas dengan cukup luas, dan saya hanya menyinggung sedikit mengenai speak in tongue, ya. Tapi sebetulnya sudah jelas, cuman hari ini akan lebih banyak fokus, ya, lebih banyak fokus mengenai speak in tongue, praying in tongue, ya. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu, ya. Tetap saudara taruh hati pikiran saudara di dalam posisi yang netral. Kalau tidak netral, saudara pasti akan assume yang buruk terhadap apa yang saya berikan ini, ya. Padahal materi hari ini mempunyai landasan firman yang sangat ajaib luar biasa yang sebetulnya akan menolong saudara dengan luar biasa, ya, apalagi di zaman akhir ini, ya. Hal ini sangat dahsyat sekali, ya. Kita akan teruskan. Jadi saudara yang belum mendengarkan pengajaran ini, saudara coba juga ke channel ini untuk melihat dan mendengarkan pengajaran Ruah Yahweh Elohim, ya. Ruah Yahweh Elohim. Pengajaran ini saudara harus mendapatkannya sehingga saudara dapat pemahaman itu lengkap, ya, tidak setengah-setengah, jadi lengkap, ya. Haleluya. Nah, ada satu peristiwa, kalau ini terjadinya sudah cukup lama, di mana kalau sampai hari ini Bapak Yahweh memberi saya kesempatan, sehingga saya bisa mendapatkan banyak hal yang berharga dari Dafar Elohim. Ini sebetulnya itu salah satunya dimulai dari sebuah peristiwa, di mana satu kali saat itu jauh sebelum saya di dalam ladang ministry ini, ya, Ibu Ada Safangfang itu menerima sebuah mimpi satu malam, ya, dan mimpi itu menyatakan bahwa waktu hidup saya itu sudah habis, ya, sudah habis. Jadi saat itu sebetulnya saya sudah
Tidak ada di dunia ini, maksudnya begitu, saudara. Akan tetapi saat Ibu Ada Safang mendapat mimpi itu, dia terbangun saat itu. Dan malam ya, saat malam, kemudian dia berdoa. Ya, dia langsung berdoa untuk peperangan roh dan sebagainya di dalam alam roh. Dan kemudian berdoa untuk memprotek seluruh keluarga, termasuk saya didoakan. Dan dia berdoa cukup lama. Ya. Dan kalau dilihat dari kata-kata bahasa manusia, ya sudah habis, saudara. Cuman 10-15 menit ya habis. Tapi dia bisa berdoa itu hampir 2 jam lebih kalau nggak salah. Ya, dan bagaimana dengan doa yang misalnya tidak menggunakan bahasa manusia? Ternyata Ibu Ada Samfang memakai yang namanya speak in tongue. Ya, saya langsung harus menggunakan istilah yang benar, yaitu pengucapan lidah. Jadi dia speak in tongue lebih dari 2 jam itu. Ya, speak in tongue sampai kecapean dan tertidur, saudara. Nah, saat dia tertidur ada peristiwa di mana tiba-tiba roh saya itu keluar dari tubuh saya dan saya menoleh, saya bisa melihat, ya, tubuh saya sendiri sedang berbaring. Dan saat itu saya lihat ke atas, langitnya cerah, tidak ada matahari, tapi ada satu cahaya kecil yang seperti vacuum. Jadi menyedot saya nggak mampu untuk menahannya. Jadi saya terangkat begitu. Tapi saat itu berkat doa istri saya, ya, Ibu Rasa Fang Speak Intang, sehingga saya bisa kembali lagi. Saya nggak tahu caranya, tiba-tiba terbuka mata saya dan saya melihat, oh, saya sudah kembali. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa ada kuasa, ada power yang Bapak Yahweh berikan melalui speak in tongue, pengucapan lidah ini. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi ini tidak bisa diignore atau tidak bisa ditiadakan. Ya, nanti kita akan lihat semua kebenaran Dafar Elohimnya. Ya, itulah kesaksian yang luar biasa yang ada dalam hidup saya dan saya tetap ingat itu sampai hari ini. Ya, bagaimana nggak ingat, saudara? Roh ini bisa keluar. Ya, bukan mimpi loh, bukan mimpi ya. Bukan mimpi. Saya sadar betul, saya sadar tiba-tiba keluar begitu saja tubuhnya dan saya toleh, saya lihat tubuh saya sedang berbaring tertidur. Ya. Jadi itu yang saya alami. Tapi puji Bapak Yahweh melalui speak in tongue, doa yang tidak berkeputusan ini dan langsung menembus kehadirat Bapak Yahweh sehingga saya boleh ada sampai hari ini. Ya, kita akan lihat ayatnya yang singkat terlebih dahulu, yaitu di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-8. Silakan Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Aku mengucap syukur kepada Elohimku karena berbicara dengan bahasa lidah lebih daripada kamu semua. I speak with tongues more than you all. Ya, terima kasih. Kalau sudah lihat di dalam terjemahan YLAI, ILT3, AMB, dan sebagainya, ditulis di dalam berbicara dengan bahasa lidah. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya saja, itu nggak demikian, saudara. Ya, berbicara itu speak, berbicara, speak. Tetapi di dalam hal ini, bahasa Inggrisnya mengatakan with tongues. Tongues itu sebetulnya lidah. Tetapi di dalam terjemahan LAI, ILT3, dan sebagainya, itu diterjemahkan menjadi bahasa lidah. Ya, bahasa lidah. Nah, kita harus tahu untuk membedakan. Ya, pelan-pelan ya. Saya berikan semua ini secara pelan-pelan sehingga saudara bisa memahami. Ya, bisa memahami dengan baik. Nah, kalau saudara lihat, ya, istilah yang dipakai yang sekarang, ya, bukan lagi bahasa lidah, akan tetapi menjadi bahasa roh. Ya, bahasa roh. Padahal yang disebut itu adalah tongue, lidah. Ya, bukan roh. Jadi istilah bahasa roh itu nggak benar sebetulnya. Karena yang sebetulnya adalah lidah, tongues, lidah-lidah. Begitu. Ya. Nah,
Jadi istilah bahasa roh atau bahasa lidah, ya, ini sebuah kekeliruan. Ya, sebuah kekeliruan dan sebetulnya kita nggak boleh pakai kalau sudah keliru. Ya, kita harus pakai yang benar sehingga konsep alam pikiran kita itu jadi benar. Ya. Nah, kalau bahasa roh itu kalau diterjemahkan, karena bahasa itu bisa diterjemahkan, betul ya? Bahasa roh itu berarti spirit language. Kalau bahasa lidah itu tongue language. Saya tahu banyak teman-teman yang kesulitan. Ini bacanya gimana nih? Tongwei gitu gimana? Tongwei kan tulisannya Tongwei gitu ya. Bacanya tang ya. Jadi saudara jangan ngomong ting tung tang atau apa tongwei begitu, tidak, bacanya tang ya, tang ya, lidah, tang. Ya, jadi kalau bahasa lidah itu tongue language, kalau bahasa roh spirit language. Sebetulnya dua istilah ini itu nggak benar ya, kedua-duanya nggak benar. Kalau begitu yang benar yang apa? Yang benar adalah ini, speak in tongues, berbicara dengan lidah-lidah atau pengucapan. Speak itu juga bisa berarti pengucapan. Pengucapan lidah. Ya. Ya, pengucapan lidah ini yang benar, Saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat saya berikan di sini dari Google ya, di translate ya. Lidah itu kalau ditranslate di dalam bahasa Greka atau Yunani itu adalah glosa. Begitu juga di dalam kata bahasa. Bahasa itu juga terjemahannya adalah glosa, sama. Kalau saudara lihat perbedaannya itu huruf besar dan huruf kecil itu saja. Ya, tapi sama saudara, antara lidah dan bahasa itu glosa. Tetapi kita bisa melihat perbedaannya kalau menggunakan bahasa, maka bahasa itu bisa diterjemahkan, betul ya? Bahasa bisa diterjemahkan. Indonesianya bahasanya adalah, katanya adalah kamu, diterjemahkan menjadi you. Mobil diterjemahkan jadi car. Hujan diterjemahkan jadi rain. Ya. Jadi bahasa itu bisa diterjemahkan. Ya. Tetapi kalau penafsiran itu bukan translation, tetapi interpretation, mengartikan, itu beda lagi. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara menerjemahkan dan mengartikan, itu beda. Menerjemahkan itu dari kata demi kata, itu diterjemahkan. Sudah bisa paham ya, penterjemahan itu ya. Tetapi kalau untuk penafsiran atau mengartikan, itu bahasa Inggrisnya adalah interpretation. Nah, kita akan lihat lebih dalam lagi. Bahasa dapat diterjemahkan. Ingat ya, bahasa dapat diterjemahkan. Ya. Nah, kalau pengucapan lidah, speak in tongue, itu tidak dapat diterjemahkan. Tidak dapat. Ya, tetapi hanya bisa dapat ditafsirkan. Ingat ya, ditafsirkan dengan karunia penafsiran untuk mengartikan. Jadi interpretation. Pahami dulu hal ini. Ingat ya, bahasa. Jadi kita nggak bisa ngomong bahasa lidah. Kalau pakai bahasa lidah berarti apa yang diucapkan itu bisa diterjemahkan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa diterjemahkan. Nanti kita akan melihat ayat-ayatnya, kita akan terjawab semua kok. Ya. Tetapi pengucapan lidah itu hanya dapat diinterpretasikan. Ya, paham ya dalam hal ini. Nah, kita akan lebih lihat lagi. Nah, masalahnya mengapa ada orang yang kurang percaya atau tidak percaya atau sulit menerima kebenaran akan pengucapan lidah atau speak in tongues. Ya. Banyak di luar sana. Ya, banyak di luar sana. Ya. Nah, saya nanti di akhir penjelasan ini saya akan berikan banyak hal yang mengapa menyebabkan orang-orang itu, anak-anak Bapak Yahweh, itu sulit untuk menerima kebenaran ini. Tidak percaya
atau kurang percaya. Ya, bahkan ada yang juga menolaknya. Saya bilang sayang sekali, ya, sayang sekali. Karena ini ada di dalam daftar Elohim, ya. Nah, jawabannya adalah karena bingung, Saudara. Ya. Saya beri rangkumannya sedikit, yaitu bahwa karena tidak punya pengertian firman daftar Elohim yang benar dan tepat. Dan kemudian seringkali mencampur adukkan ayat-ayat firman. Ini yang bikin masalah terbesar karena bingung sehingga mereka berpikir daripada bingung lebih baik sudah tidak pakai sepik intangan begitu. Ya, sudah tidak pakai sepik intang, sudah tidak mau berurusan dengan sepik intang. Saya bilang ini konsep salah. Kenapa? Karena di dalam daftar Elohim, kebenaran firman, mengenai sepik intang ini, rahasia ini wajib diungkapkan. Wajib diungkapkan. Karena ada, saudara. Kalau nggak ada dasarnya, saya tidak mau berbicara. Tapi karena ada dasar firman-Nya, maka kita semua itu nggak sebagian golongan saja. Oh, yang dapat itu ya, bukan dapat ya. Yang bisa melihat hal ini, kebenaran ini hanya untuk yang karismatik, misalnya gitu. Atau Pentakosta, seperti itu. Tidak. Tetapi ini untuk semua mempelai Yeshua HaMashiach. Saudara harus paham ini. Untuk semua. Tidak ada satu yang terkecuali. Kita akan lihat fondasinya ada di mana. Nah, perhatikan apa yang saya sampaikan. Ya, karena ada banyak fondasi, sehingga nanti kelihatannya sepertinya lompat-lompat. Tapi itu menjawab semua yang ada di dalam pikiran saudara. Ya, hal-hal yang wajib dipahami. Saya akan mulai dari sini terlebih dahulu. Kita harus wajib paham bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa, ya, hampir 6.000 tahun yang lalu, ya, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, pola yang Bapak Yahweh berikan untuk dosa itu ditutup, ya, untuk supaya dosa itu kan tai, ya. Itu saya sudah ajarkan ini di pengajaran Ruah Yahweh Elohim. Saya hanya mengulangin saja, ya. Dosa itu seperti tai, saudara, ya, kotoran, ya, bau dan menjijikkan, ya. Dan di hadapan Bapak Yahweh itu betul-betul menjijikkan. Nah, sejak zaman kejatuhan Adam dan Hawa, pola yang Bapak Yahweh berikan adalah dengan penumpahan darah binatang, yaitu domba, ya. Darah binatang itu disembelih, yaitu domba atau lembu, ya, atau kambing. Kemudian darahnya diambil dan dipercikkan. Itu cara yang Bapak Yahweh berikan sejak zaman kejatuhan Adam dan Hawa, ya, sampai Yeshua HaMashiach. Dan cara Ruah Yahweh Elohim bekerja di antara manusia itu hanya hinggap dan pergi. Kalau saudara perhatikan peristiwa Shimson, peristiwa nabi-nabi dan juga hakim-hakim, Ruah Yahweh Elohim hanya hinggap dan pergi, hinggap dan pergi. Dan ini terus berlangsung sampai kedatangan, yaitu Bapa Yahweh di dalam rupa manusia yang bernama Yeshua HaMashiach. Disinilah Yeshua mengatakan stop, tidak lagi menggunakan darah binatang, tetapi menggunakan darah manusia. Yaitu siapa? Manusia Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri. Karena itu kromosomnya berapa? 24, dan sampai detik ini tetap hidup darah itu. Ya. Jadi prinsipnya sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kedatangan Yeshua HaMashiach, ya, tahun 30 Masehi, ya, Ruah Yahweh Elohim itu hanya hinggap dan pergi, hinggap dan pergi, hinggap dan pergi, ya. Akan tetapi setelah masa Yeshua HaMashiach mati di kayu salib dan dibangkitkan, yang terjadi adalah Ruah Yahweh Elohim tinggal
dwelling di dalam kita untuk berapa lama? Untuk selamanya. Ayatnya ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Silakan Henok untuk dibaca. Terima kasih. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia, Ruah Yahweh Elohim, tinggal bersama kamu selamanya. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat perbedaannya. Sebelum kematian Yeshua, Ruah Yahweh Elohim hinggap dan pergi. Hinggap kepada Daud, hinggap kepada Samson, dan kemudian hinggap kepada para nabi, dan kemudian dia pergi. Tetapi setelah Yeshua HaMashiach mati dan bangkit, maka Ruah Yahweh Elohim tinggal. Dwelling itu tinggal dalam hidup kita. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Tinggal, dan ini terjadi sampai rapture. Sampai rapture tidak lama lagi. Ya, ini prinsip. Pegang baik-baik ini. Ya, pegang baik. Jadi ingat ya, Ruah Yahweh Elohim bukan lagi hinggap dalam hidup kita, tapi Ruah Yahweh Elohim itu sudah tinggal di dalam kita. Nah, karena Ruah Yahweh Elohim tinggal dalam kita, ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 berkata, ada berbagai macam karunia, tetapi rohnya sama. Nah, Ruah Yahweh Elohim ini punya kapasitas, saudara. Kapasitas yang luar biasa. Ya, macam-macam karunia dan juga buah roh ada semua di dalam Ruah Yahweh Elohim. Karena Ruah Yahweh Elohim tinggal dalam kita, karena itu apa yang terjadi? Speak in tongue itu telah ada di dalam saudara dan saya. Ya. Jadi speak in tongue itu tidak lagi diberikan, karena kalau diberikan itu dari luar masuk ke dalam, tidak. Ya, saat saudara menerima Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dan kemudian saudara putuskan, aku mau taat, aku mau cinta Bapa Yahweh, aku mau dibaptis dalam pembaruan, aku meninggalkan semua hal-hal yang menyakiti hati Bapa Yahweh, tidak lagi Natalan dan sebagainya, maka kita bisa melihat bahwa Ruah Yahweh Elohim itu tinggal di dalam saudara. Sudah ada. Ya, sudah ada. Oke, saya akan stop share sebentar di sini. Saudara buka mic saudara, buka webcam saudara. Kita perkatakan sebuah deklarasi kecil. Ya, kita katakan sebuah deklarasi. Saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Ya, dan saudara sambil menepuk dada. Ruah Yahweh Elohim, Ruah Yahweh Elohim sudah ada. Sudah ada. Tinggal. Ruah Yahweh Tinggal dalam saya. dalam saya. Lagi ya. Lagi ya. Ruah Yahweh Elohim Ruah Yahweh telah ada dan tinggal dalam hidup saya, dalam dalam saya, dalam pikiran saya, Dalam pikiran saya. dalam jantung hati saya. Dalam jantung hati saya. Haleluya. Oke, saya akan lanjutkan materinya. Silakan tutup mic semua dan screen-nya juga dimatikan. Silakan ya. Saya akan lanjutkan materinya. Ya, jadi saudara paham ya bahwa Ruah Yahweh Elohim telah ada di dalam hidup saudara. Karena itu speak in tongue itu sudah ada di dalam hidup saudara. Bukan lagi ditransfer dari luar, tidak saudara. Ya, tidak. Yohanes 14:16 saya ulangi lagi. Ruah Yahweh Elohim tinggal bersama kamu selamanya. Jelas sekali. Jelas sekali. Ya, nah oke.
kita akan lanjutkan. Apalagi yang harus kita wajib pahami. Kita coba lihat ini. Kita harus pahami bahwa di dalam Kisah Rasul 3:21 ini adalah ayat yang harus betul-betul kita perhatikan. Ya, ayat penentuan kalau saya boleh bilang. Mengapa? Kita baca terlebih dahulu. Silakan Henok untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul 3:21. Silakan. Yeshua harus tinggal di Syamaim sampai tiba saat pemulihan segala sesuatu, seperti yang telah dikatakan Elohim melalui para nabinya yang kudus pada zaman dahulu. Amin. Terima kasih. Saya bisa lihat Yeshua harus tinggal di Syamayim, sorga, sampai tiba saat pemulihan segala sesuatu. Ini penting sekali, saudara. Ya, ini penting sekali. Ya, mengapa? Apa yang dipulihkan? Apa saja yang dipulihkan? Nama Tuhan adalah Yahweh. Bukan Allah, bukan Tuhan huruf besar semua, bukan Tuhan huruf kecil, T-nya saja yang besar, bukan kurios, bukan, itu bukan nama. Ya. Untuk Allah itu adalah nama sesembahan orang Islam. Kita tidak boleh memakainya, kembalikan saja. Itu hak mereka. Ya, sesembahan kita namanya Yahweh. Jelas. Yod-He, Waw-He, Yahweh. Dan sang juru selamat, yaitu Yahweh yang turun ke dunia di dalam rupa manusia, namanya adalah Yeshua, Yod, Shin, Waw, Ayin. Bukan Yesus, bukan Jesus, bukan Yesus, bukan Yesu, bukan yang lainnya. Hanya satu, Yeshua, Yod, Shin, Waw, Ayin. Dan inilah yang dipulihkan. Juga mengenai Syabat, hari ini, hari Syabat. Juga 7 hari raya di dalam Tanak, yang minggu depan kita akan rayakan sebagai hari raya peniupan Nafiri, Rosh Hashanah, Yom Teruah. Ya, kemudian mengenai makanan-makanan yang boleh dimakan dan makanan yang bukan makanan yang tidak diizinkan untuk dimakan. Jadi inilah pemulihannya. Kita bisa lihat. Nah, jika seseorang menolak, perhatikan ya, yang saya kotai. Jika seseorang menolak prinsip pemulihan segala sesuatu, maka otomatis dia menolak kebenaran pola akar Ibrani yang disahkan oleh Bapa Yahweh. Jadi kalau orang itu menolak nama Yeshua, padahal nama Yeshua itu sudah ada sekarang. Dia ngomong tidak, saya mau tetap pakai Yesus. Berarti dia menolak prinsip pemulihan segala sesuatu. Jelas ini. Kalau ada orang yang tetap menggunakan kata Allah karena LAI menggunakan kata Allah, saya bisa lihat di sini. Ini ada yang mencoret ini. Tolong hati-hati saudara ya. Bisa dihapus tidak Pak? Bukesia ya. Iya. Ada yang tercoret ini. Mungkin screen-nya saya nggak share loh. Hapus Pak. Saya bantu hapus coba. Iya, iya. Bisa ya dari saya. Karena saya dari yang nggak buka share ya, nggak buka share ini ya. Ya oke dah, saya lanjutkan. Cuma hati-hati saudara ya saat megang cellphone saudara. Saya akan lanjutkan. Jadi saat seseorang tetap menggunakan, karena Alkitab LAI pakai kata Allah, padahal dia sudah dikasih tahu bahwa nama sesembahan Israel adalah Yahweh. Dan orang itu menolak. Maka orang itu menolak prinsip pemulihan segala sesuatu. Ya, berarti dia otomatis menolak kebenaran dafar Elohim. Perhatikan hal ini. Ini masalah serius, saudara. Sangat-sangat serius di detik-detik sebelum rapture ini. Ini sangat serius. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, saya akan lanjutkan. Oh, nyantol terus ya tulisannya nih.
Mungkin coba dicek di tempat Ibu Kesia Manalu, Pak. Karena tadi muncul nama itu waktu ada coretan merah. Iya, padahal saya nggak share apa-apa di sini. Halo Om. Halo Om. Iya, iya. Itu tadi kemungkinan kan Mama pencet tombol yang Oh iya. kepencet kegores gitu. Bisa dihapus enggak? Harus di share screen lagi Om. Oke, coba ya. Nggak apa-apa, it's okay. Sebentar. Ya, oke, sudah hilang. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Ya, saya akan mundur sedikit ya. Jadi seseorang kalau menolak prinsip pemulihan segala sesuatu, maka otomatis dia menolak kebenaran firman daripada Bapa Yahweh. Ya. Nah, saya akan buka satu ayat terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3 bagian B. Dan saya tunjukkan juga di dalam terjemahan Pesita ya, yang menggunakan sebetulnya aslinya adalah bahasa Aramaik ya, translation. Ya, silakan Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua itu Tuhan, yaitu Kurios, Septuagint, Yahweh, kecuali oleh Roh Kudus. Ya, terima kasih. Kalau saudara lihat di dalam ILT 3, itu masih terkena yang namanya Septuagint dengan menggunakan bahasa Yunani, yaitu Yeshua itu Tuhan. Nah, Tuhan itu di dalam bahasa Yunaninya itu menjadi Kurios. Dan itu sebetulnya aslinya adalah Yahweh. Nah, di dalam Pesita dikatakan, no man is able to say that Maria atau the Lord Yahweh is Eshu atau Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Ya, the Spirit of Holiness, the Spirit of the Holiness, the Holy Spirit, Ruach the Kutsa. Ya, jadi tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa Yahweh adalah Yeshua kecuali dari Ruach Yahweh Elohim. Ya, Yahweh itu Yeshua atau Yeshua itu Yahweh, itu sama. Karena bukan dua pribadi, satu pribadi. Ya. Orang tidak bisa mengatakan itu kalau tidak ada Ruach Yahweh Elohim. Nah, ingat kita ini ada di masa kritis, yaitu pemulihan segala sesuatu. Saya berikan gambaran ini. Ada seseorang tahun 2020 dan pengertian orang ini yang tertinggi loh ya, adalah ayunan Arab Yunani dan belum mengenal prinsip pemulihan segala sesuatu. Pertanyaannya, roh siapakah yang menguasai orang ini? Ingat ya, kasusnya adalah orang ini tahun 2020 pengertian tertingginya adalah Arab Yunani, masih menggunakan nama yang disembah oleh sama dengan orang Islam dan juga orang Yunani, dan belum mengenal prinsip pemulihan segala sesuatu. Pertanyaannya, siapakah yang ada menguasai orang ini? Menurut saudara siapa? Bisa open mic, silakan. Siapa yang menguasai orang ini? Siapa yang mau menjawab? Roh malaikat yang jatuh, Pak. Kenapa? Roh malaikat yang jatuh, roh malaikat yang jatuh. Ingat ya, orang ini pandangan tertinggi yang dia dapat saat itu adalah kekristenan. Ruang Kudus, Pak Yosef Roy. Ruang Kudus. Dia belum mengenal pola akar Ibrani, belum. Ruang Kudus. Kudus, Pak Yosef.
Kita Roh Kudus. Berisik suaranya, anginnya, Pak. Ini siapa ya? Tolong di-mute dulu. ya oke, kita mute dulu. Pak Yosef, Roh Kudus, Pak Yosef. Oke. Roh Kudus. Roh Kudus. Boleh nggak kalau saya bilang Roh Yahweh? Ruah Yahweh Elohim. Boleh. Boleh. Saya kepada Baik. Tuhan Wah, Yahweh Wah, Yahweh. Baik. Saya akan lanjutkan. Ingat ya, coba saudara tutup mic saudara semua. Ingat ya, bahwa kondisi orang ini adalah pengertian tertingginya adalah pengertian tertinggi, paling top. Dia belum mengenal pembukaan mengenai pola akar Ibrani. Belum dengar satupun mengenai soal Yahweh, Yeshua HaMashiach, 7 hari raya dan sebagainya. Pengertian yang tertinggi. Jawabannya adalah roh Yahweh ada di dalam hidup orang ini. Ya. Kemudian tahun 2021 orang ini menerima pengaktifan speak in tongue. Diaktifkan speak in tongue-nya. Dia sebelumnya tahun 2020 hanya baptisan, kemudian belum menerima pengaktifan, tetapi di dalam proses sampai 2021 orang ini terima pengaktifan speak in tongue. Pertanyaannya lagi, roh siapakah yang menguasai orang ini? Ruah Yahweh Elohim. Iya, terima kasih. Ya, jadi sampai 2021 ya, karena pengertian yang tertinggi adalah ayunan, dan walaupun dia sudah terima speak in tongue, dia tetap di bawah penguasaan Ruah Yahweh Elohim, Bapak Yahweh. Nah, saya lanjutkan. Tahun berikutnya, dia mendengar prinsip daripada pemulihan segala sesuatu yang telah kita bahas ayatnya di atas. Apakah yang akan terjadi dengan orang ini? Ingat ya, tahun berikutnya, dia tahun 2022, dia mendengar ya prinsip pemulihan segala sesuatu. Nah, saat tahun 2022 inilah dia masuk di dalam fase pilihan. Ya, fase pilihan. Saat ada orang yang kasih tahu dia atau dia menemukan YouTube ya, pelayanan menorah, dan dia masuk di dalam fase pilihan. Ya. Pilihannya dua, saudara. Menerima dan menolak. Nggak ada di tengah-tengah. Saya yang menerima, setengah menolak, itu sama dengan menolak. Ya, kalau orang ini berkata, oh saya menerima seperempat, 25%, menolak 75%. Tetap menolak. Atau menerima 90%, 10% menolak. Nanti orang ini tetap akan dianggap menolak. Jadi hanya dua pilihannya, menerima atau menolak. Kalau dia menolak saat dia masuk fase ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang ini akan terbuang. Karena apa? Walaupun sebelumnya dia dikuasai oleh Ruah Yahweh Elohim, tetapi dia menolak. Saat dikasih tahu, nama Sang Pencipta itu bukan Allah. Itu sesembahnya orang Islam. Nama pencipta langit dan bumi ini adalah Yahweh. Dan orang itu berkata, tidak. Itu persis seperti pembahasan minggu lalu, saudara. Yaitu mengenai orang kaya dan Lazar. Saya bisa lihat, dia menolak Torah. Kalau dia menolak Torah, berarti dia menolak Bapak Yahweh. Roh apa yang menguasai saat dia mulai menolak? Yang ada adalah orang ini dikuasai oleh roh penyesat. Yang tidak lain adalah roh Satan. Sehingga walaupun saat tahun 2022 itu dia bisa tetap speak in tongue, tetap dia tidak merasa bersalah karena dia menolak, karena dia merasa LAI itu benar. Tapi ingat, fondasinya adalah fondasi roh Satan, roh penyesat. Jadi speak in tongue yang ada di dalam hidupnya, itu fondasinya berubah. Tidak lagi fondasi yang seperti tahun 2021, yang kita sudah sepakat itu adalah roh Yahweh. Tapi di dalam tahun 2022, karena dia menolak, maka roh Satanlah yang menjadi fondasi dia untuk speak in tongue. Karena apa? Posisinya dia tersesat.
Paham ya? Karena penolakan. Nah, bagaimana kalau dia menerima? Saya akan lanjutkan. Kalau dia menerima, dia akan masuk yang namanya fase pencari kebenaran. Ya, karena kebenaran pola akar Ibrani ini luas, saudara. Dia akan masuk dalam fase ini, pencari kebenaran. Nah, di dalam fase pencari kebenaran ini, kalau dia diuji dan kemudian dia jatuh, gagal, alias dia menolak, maka dia akan terbuang juga. Sehingga dia mengambil keputusan, enggak, tetap saya akan menggunakan pola yang lama, pola Yunani, pola ayunan. Maka dia akan dikuasai oleh Satan. Speak intangnya, fondasinya adalah fondasi Satan. Ya, karena posisinya tersesat. Tetapi bagaimana kalau saat dia masuk dalam fase pencari kebenaran ini dan dia berhasil? Ya, bagaimana? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Dafar Elohim, ya, Ruah Yahweh Elohim itu ada di dalam hidup orang ini. Dan speak in tongues yang dia dapat yang dia aktifkan maksud saya tahun 2021, karena saat itu pengertian dia yang maksimum adalah ayunan, nggak ada masalah. Dia tetap bisa lanjutkan. Ya, paham di sini ya. Jadi saat dia memutuskan, aku tetap percaya kepada pola akar Ibrani benar, aku percaya kepada Yahweh, aku percaya kepada Yeshua HaMashiach, dan aku mau dibaptis di dalam baptisan pembaharuan, aku mau berjalan di dalam kebenaran Dafar Elohim, melakukan apa yang tertulis di dalam Torah, dan juga melakukan Shabbat, 7 hari raya, meninggalkan Natalan dan sebagainya. Maka Ruah Yahweh Elohim tetap ada di dalam orang ini. Dan speak in tongue-nya tetap berasal dari Ruah Yahweh Elohim. Pahami prinsip ini. Ini ada banyak pertanyaan. Ya, ada banyak pertanyaan masalah ini. Yang saya dapat, yang mengatakan, Pak, bagaimana kalau saat itu kan masih pakai ayunan, ya, Arab Yunani, Allah dan Yesus. Bagaimana sekarang? Apakah kita buang saja speak in tongue-nya? Karena kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Saya bilang tidak perlu dibuang. Mengapa harus dibuang? Karena saat itu pengertian saudara adalah yang tertinggi adalah ayunan. Ya, dan Bapa Yahweh menggunakan masa di mana saudara tidak mengerti saat itu, tetapi hidup saudara kan tidak berakhir saat itu kan? Tetapi terus berlangsung sampai hari ini sehingga kita mengenal kebenaran Dafar Elohim. Sehingga Ruah Yahweh Elohim tetap ada dalam hidup kita dan tetap kita dapat mengaktifkan speak in tongue, menggunakannya karena asalnya juga dari Ruah Yahweh Elohim. Ya, paham ya? Baik. Saya akan berikan fondasi yang selanjutnya. Ya. Kebenaran Dafar Elohim mengenai speak in tongue ini sebetulnya mudah untuk dipahami. Mudah, saudara. Asalkan tahu penempatan konteks ayat-ayat firman dengan tepat. Ya, mudah dipahami. Nggak sulit kok, nggak sulit. Baik, kita akan masuk. Sebuah peristiwa yang sering orang terkecoh, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, ayat Fatsal 2, ayat 5 sampai yang ke-11. Silakan, Eno. Dan ketika itu, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berada di Yerusalem. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan bingung, karena mereka terus mendengar setiap orang masing-masing berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka semuanya takjub dan kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain, "Lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semuanya adalah orang-orang Galilea? Tetapi bagaimana mungkin kita mendengar mereka masing-masing dalam bahasa kita sendiri, di mana kita telah dilahirkan?" Orang-orang Parsia dan Media dan Elam dan orang-orang yang berdiam di Mesopotamia, Yudea, dan juga Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan juga Pamfilia, Mesir, dan bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan para pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun
para proselit, yaitu orang-orang lain penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, ketika mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, mereka berbicara hal yang besar mengenai Elohim. Ya, terima kasih. Banyak orang terkecoh dengan perikop ini. Kita akan lihat lebih dalam. Yang pertama, ayat 5. Saat itu adalah perayaan Shavuot. Ingat, 1 tahun 3 kali orang laki pria harus menghadap Yahweh di Yerusalem. Perayaan apa saja itu? Saudara pasti bisa sebutkan. Roti tidak beragi yang berhubungan dengan Pesah. Kemudian Shavuot atau Pentakosta. Yang ketiga adalah Sukkot. 3 hari raya dalam setahun, orang-orang Yahudi laki-laki harus menghadap Bapa Yahweh di Yerusalem. Nah, ini peristiwa terjadi saat Pentakosta, Shavuot. Ya, dan perhatikan ayat 5. Orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit. Yang sedang di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem karena perayaan Shavuot. Orang-orang Yahudi dari segala bangsa. Saudara lihat bahwa orang-orang Yahudi itu terserak karena mereka di masa pembuangan ada yang tidak kembali ke Yerusalem bersama-sama dengan Nehemia dan Ezra. Ada banyak yang terserak, tetapi mereka tetap memegang iman mereka kepada Tanakh. Inilah dia. Karena itu mereka juga taat. Ingat deh, saya garis bawah ini. Orang-orang Yahudi yang ada di sana. Saya bisa lihat. Dan semuanya itu saat terjadinya pencurahan Ruah Yahweh Elohim, mereka bingung. Mengapa bingung? Karena murid-murid yang 120 orang itu, mereka berbicara, mengucapkan sebetulnya yang tepat. Mengucapkan kata yaitu pengucapan lidah, tapi mereka bisa mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Ayat 7 dikatakan, mereka semuanya takjub dan kagum. Kenapa takjub dan kagum? Kepada orang-orang Galilea ini yang bisa ngomong bahasa asing. Bahasa Asia, bahasa Pamfilia, bahasa Mesir, bahasa Mesopotamia, bahasa Arab, bahasa Roma, bahasa daerah Partia, Media, Elam, dan sebagainya. Bagaimana orang-orang Galilea ini yang selalu mengikut Yeshua selama 3,5 tahun, tidak pernah pergi kemana-mana, bisa ngomong bahasa asing. Ya, saudara bisa melihat hal ini. Mereka melihat mujizat di mana? Di sini. Ya, mereka mujizat di sini di mana Ruah Yahweh Elohim saat turun menguasai orang-orang yang menjadi murid-murid Yeshua HaMashiach, dan mereka speak in tongue. Tetapi saat mereka mengucapkan itu, mereka mendengar, mereka berbicara di dalam bahasa yang mereka mengerti. Ingat, orang-orang Yahudi ini, sekali lagi saya harus katakan, adalah orang-orang bukan tinggal di Israel, di Yerusalem, di Yudea. Bukan, tetapi jauh, dari tempat jauh. Ya. Dan saat mereka mendengarnya, mereka berbicara mengenai Elohim, hal-hal yang besar. Hal apa? Tidak lain adalah mengenai Yeshua HaMashiach yang telah mati dan bangkit dan naik ke Syamayim. Jadi, saya berikan pernyataan tertulis sehingga saudara bisa screenshot untuk masalah apa yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Yaitu saat perayaan Shavuot atau Pentakosta, Ruah Yahweh Elohim turun ke atas murid-murid Yeshua dan mereka speak in tongue. Mereka tidak pernah belajar bahasa-bahasa lain, akan tetapi saat speak in tongue, pengucapan mereka didengar oleh orang-orang dari orang-orang Yahudi yang berasal dari daerah-daerah pembuangan yang sedang berkumpul di Yerusalem untuk perayaan Shavuot, Pentakosta.
Dan orang-orang Yahudi itu memahami apa yang diucapkan para murid Yeshua. Karena itu dengan mujizat dari Ruah Yahweh Elohim yang membuat speak intang murid-murid Yeshua dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi di situ. Jadi saudara bisa lihat, murid-murid ini ya mengucapkan speak intang, mereka nggak tahu dan mereka tidak pernah belajar bahasa itu. Tetapi saat mereka mengucapkan, mujizat terjadi. Ruah Yahweh Elohim menggunakan speak intang itu, ternyata orang-orang Yahudi diaspora yang lahir dan tinggal di luar tanah Israel, mereka langsung terkejut, saudara. Takjub dan heran. Tadi kan ada tulisan ayat 7, takjub dan heran. Kok bisa mereka ini orang-orang Galilea, ya, nelayan-nelayan ini, kok bisa ngomong bahasa di mana Yahudi diaspora ini dilahirkan, yaitu di daerah Pamfilia, di Mesir, di Roma, di Arab, dan sebagainya. Jadi saudara paham di sini ya. Jadi speak intang itu bukan bahasa yang bisa diterjemahkan. Hati-hati untuk melihat apa yang terjadi saat Syafuot ini. Ya, paham ya. Jadi ini adalah mujizat. Dan ini mujizat masih terjadi loh. Ada yang Bapak Yahweh kirim speak intang, kemudian orang lain ngerti yang dia omongkan. Loh, kamu kok ngerti bahasaku? Begitu. Ya. Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Tapi Ruah Yahweh Elohim itu memampukan. Ingat, karena menara Babel, maka bahasa dunia ini dipecah. Diserakkan. Yang menyerakkan adalah Bapa Yahweh sendiri. Karena itu dengan mudah, nggak ada yang sulit untuk Bapa Yahweh melakukan mujizat ini. Ya, tapi tetap bahwa murid-murid Yeshua menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan speak intang yang dia dapat. Ya, paham di sini. Oke, selanjutnya. Mungkinkah menerima speak intang sebelum menerima baptisan air? Saya sering mendapat pertanyaan ini. Saya berikan sebuah testimoni. Saat waktu saya masih SD, itu saya dapat ada 2 orang perempuan datang. Saya nggak tahu dari mana, tapi akhirnya saya tahu. Dia dari grup Pentakosta. Saat itu belum ada karismatik. Dan saat itu, pengertian yang tertinggi adalah ayunan. Tapi saya bisa melihat karya Bapak Yahweh saat itu, waktu itu mendoakan keluarga, karena keluarga saat itu hancur-hancuran, saudara ya. Dan saya nggak mau melihat dari sisi yang situ. Yang saya lihat adalah 2 ibu ini, dia ngajak kita berdoa. Dan ibu ini tiba-tiba saya betul-betul saat berdoa itu tiba-tiba ada dorongan untuk mengucapkan sesuatu. Dan 2 ibu ini salah satunya, dia menyadari apa yang menjadi manifestasi kecil yang ada dalam hidup saya. Dan kemudian saat itu dia seperti seolah-olah membaptis saya dengan cara baptisan. Jadi kepala saudara ngerti ya cara baptisan air ya, di immerse ya, dimasukkan dalam air seperti itu. Dan dia berkata, jangan ditahan, katakan saja, lepaskan saja apa yang kamu mau katakan. Dan saya ada speak intang, dapat speak intang saat itu. Ya, tapi setelah itu hilang, saudara. Dan kemudian saat beberapa tahun kemudian saya diaktifkan kembali saat itu. Nah, hari ini saya bisa melihat bahwa ada kemungkinan untuk menerima speak intang sebelum menerima baptisan air. Ada. Mungkin saudara tanya, mana ayatnya Pak? Saya kasih kalau gitu ya, kalau saudara nantang seperti itu. Ya. Ayatnya di sini, saudara, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Silakan Henok. Ketika Kepa atau Petrus mengucapkan kata-kata ini, turunlah Roh Kudus, Ruah Yahweh Elohim, ke atas semua orang yang mendengarkan firman itu. Maka tercenganglah orang-orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Kepa atau Petrus,
karena melihat karunia Roh Kudus, Ruah Yahweh Elohim, dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa lidah, yaitu pengucapan lidah atau speak in tongue, dan memuliakan Elohim. Lalu Kepa, Petrus berkata, apakah ada yang bisa menghalangi orang untuk dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, Ruah Yahweh Elohim, sama seperti kita? Maka Kepa, Petrus memerintahkan mereka untuk dibaptis di dalam nama Tuhan. Kemudian mereka meminta dia untuk tinggal beberapa hari. Ya, terima kasih. Ini terjadi saat Cornelius. Di mana saat itu Cornelius mengirim 2 orang untuk memanggil Kefa, Petrus, dan kemudian Kefa datang dan melihat mujizat ini. Saat Kefa memaparkan mengenai dafar Elohim, kemudian apa yang terjadi? Ruah Yahweh Elohim itu turun kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, termasuk si Cornelius. Dan apa yang terjadi? Kalau cuma turun begitu saja nggak kelihatan, saudara. Tapi ada tanda khas. Perhatikan, ada tanda khas, yaitu speak in tongue. Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu speak in tongue dan memuliakan Elohim. Dan Petrus berkata, Kefa berkata, siapa yang bisa menghalangi orang-orang ini untuk dibaptis dengan air? Mereka belum dibaptis, saudara. Tapi sudah speak in tongue terlebih dahulu. Luar biasa ya karya Bapak Yahweh. Terutama buat kita yang goyim. Bapak Yahweh cinta saudara sama saya. Luar biasa. Ruah Yahweh Elohim diberikan juga kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Saya sangat mengucap syukur. Saya terjamah dengan peristiwa ini. Anugerah Bapak Yahweh itu luar biasa. Sangat-sangat dahsyat. Kita teruskan. Speak in tongue itu sangat penting. Mengapa? Kita baca ayatnya. Yakobus 3 ayat 2. Silakan, Hen. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Jika seseorang tidak bersalah dalam perkataan, ia manusia sempurna yang juga mampu mengendalikan seluruh tubuhnya. Terima kasih. Saudara bisa lihat banyak kesalahan di dalam manusia, tetapi ujungnya ada di lidah orang itu. Lidah ini menentukan. Saudara bisa baca di dalam kitab Yakobus ini. Ya, kalau dia bisa mampu mengendalikan lidahnya, maka dia akan mampu mengendalikan seluruh tubuhnya. Dalam Yakobus dikatakan lidah ini seperti kemudi, diibaratkan seperti kemudi kapal yang besar. Tapi kemudinya kecil sekali. Lidah. Kenapa lidah ini sangat penting dan dipegang terlebih dahulu? Hanya orang menyepelekan. Sembarangan ngomong, mati aku, mati temenan. Betul nggak? Setan lewat, mati dia. Malaikat pencabut nyawa lewat, mati dia. Mungkin tidak mati jasmani, mati ekonomi, mati rohani. Hati-hati. Nah, ngomong mati aku itu dari mana kalau nggak dari lidah? Masa dari mata? Kan nggak mungkin, saudara. Kan yang ngomong itu dari lidah. Lidah. Sehingga ada lagu yang ngomong lidah tidak bertulang. Coba lidah bertulang, buyar ya, manusia. Ya, kaku semua. Lidah inilah yang dipegang pertama kali oleh Bapak Yahweh. Karena ingat, ya, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dan berfirmanlah. Menggunakan ada kata firman, lidah, saudara. Saya bisa lihat. Penting sekali. Karena itu dipegang pertama kali oleh Ruah Yahweh Elohim. Untuk bisa mengarahkan seluruh kehidupan manusia. Lidah, saudara. Yang berikutnya ada di dalam Yakobus 1:26. Silakan, Henok. Jika seseorang di antara kamu menganggap dirinya beribadah,
tetapi tidak mengendalikan lidahnya, maka ia menipu hatinya sendiri dan sia-sialah ibadahnya. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, kalau orang itu tidak bisa mengendalikan lidahnya, lebih serem lagi, punya channel khusus, tetapi isinya untuk menghujat. Ya, kebenaran dafar Elohim. Ya, pola-pola firman yang benar. Itu orang itu menipu hatinya sendiri. Percuma ibadahnya. Karena tidak bisa mengendalikan lidahnya. Masih perjamuan kudus 1 hari 1 juta kali. Percuma. Karena lidahnya lason hara. Dia menipu hatinya sendiri. Dia tertipu dengan lidahnya sendiri. So bisa lihat di sini, mengapa sangat penting speak in tongue? Karena lidah dipegang terlebih dahulu oleh Ruah Yahweh Elohim. So bisa lihat, kita akan lihat ayat yang selanjutnya, di mana sangat penting sekali speak in tongue karena ada di dalam Roma 8:26. Silakan ya. Dan demikianlah juga Roh membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan, sebagaimana seharusnya, tetapi Roh sendiri bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terungkapkan. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, dengan speak in tongue, Roh Kudus, Roh Yahweh Elohim membantu kita. Saudara mau dibantu nggak? Karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan. Ibu Adasa Fafang telah memberikan kesaksian saat peristiwa 98 dia ada di Trisakti. Kita ini sama sekali saat itu enggak tahu sama sekali soal politik, saudara. Ya, sama sekali saya nggak tahu. Ibu Adasa Fafang juga nggak tahu. Cuman rencananya ya mengunjungi ke sana untuk supaya dapat terbang ke Singapura karena minta cap supaya anak saya bisa dapat visa ke US, Amerika. Dia nggak tahu apa-apa. Tapi saat itu terjadi penembakan, terjadi keributan. Terus sudah tahu ceritanya. Dia tukang bajainya mencoba meninggalkan dia. Untung dia naik bajai, karena yang nyetir di depan. Coba naik becak, dia nggak bisa doa. Saat itu dia doain tukang bajainya. Dia doa di dalam speak in tongue. Ya nggak ngerti mau ngomong apa, sudah speak tongue aja. Tapi Roh membantu di dalam kelemahan-kelemahan Ibu Adasa Fafang. Sehingga Roh sendiri langsung ke hadapan Yahweh Elohim. Karena dia adalah Yahweh Elohim, saudara. Sehingga tukang bajai itu yang mau pergi, nggak bisa pergi, saudara. Ya, pantatnya didoain, nggak bisa lepas dari kursinya. Mau nggak mau dia harus pergi menolong Ibu Adasa Fafang keluar dari daerah itu. Dia nggak tahu Jakarta sama sekali. Sama sekali itu pertama kali kalau nggak salah dia ke Jakarta. Tapi luar biasa, saudara. Saat dia harus terbang ke Singapura, ya sudah ditolak beberapa kali oleh counternya. Nggak mungkin, Ibu jangan mimpi berangkat pergi Singapura. Lihat tuh orang Singapura sendiri nggak berangkat. Sudah nggak ada kata-kata dalam manusia yang bisa dilakukan. Yang ada satu kekuatan, yaitu speak in tongue. Dia berkata-kata di dalam pengucapan lidah. Dan dia datang lagi bersama ke counter yang berkata, ini ada 2 tempat. Berangkat sekarang juga ke Singapura. Berangkat gitu. Ajaib, saudara. Ya, jangan meremehkan speak in tongue. Karena ada di dalam firman, ada di dalam dafar Elohim. Ini luar biasa loh, Roma 8:26. Ingat-ingat, Roh membantu saudara ya dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena kita nggak tahu apa yang kita doakan. Habis doa dalam bahasa manusia. Tapi Roh itu berdoa untuk kita. Roh kita mengeluh sesuatu kalimat-kalimat yang tidak kita bisa ucapkan, tetapi Ruah Yahweh Elohim menangkap itu semua
Dia tahu, dia care. Bukankah tadi dikatakan, Ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Amen. Yang selanjutnya, saya berikan diagram ini. Kita harus tahu bahwa speak in tongue itu ada dua fungsi. Nah, inilah yang sering tidak bisa dipahami. Ya, ini sering nggak bisa dipahami. Yang pertama adalah untuk doa pribadi. Kalau untuk doa pribadi tidak perlu diinterpretasikan karena tujuannya untuk self-edify. Self-edify itu adalah membangun diri sendiri, menguatkan iman diri sendiri. Tidak perlu diinterpretasikan. Tidak perlu. Ayatnya ada di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dan 14. Silakan Heno. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau pengucapan lidah, ia membangun dirinya sendiri. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, pengucapan lidah, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, jika aku, Rabi Saul, berdoa dengan pengucapan lidah, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku, pikiranku yang mengatur kata-kata dalam huruf-huruf manusiawi tidak turut berdoa, tetapi rohnya yang berdoa. Yaitu apa? Melalui apa? Speak in tongue, pengucapan lidah. Dan ini untuk membangun diri sendiri. Siapa yang berkata-kata dengan pengucapan lidah atau speak in tongue, dia membangun dirinya sendiri. Pantes kalau nggak speak in tongue kadang-kadang sering lemah, saudara. Ya. Di satu sisi, selain daripada doa pribadi, yang satu adalah sebagai karunia. Nah, kalau saat karunia ini, maka perlu adanya interpretasi. Interpretasi itu pengertian ya. Ayatnya di mana? Kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 ayat sampai 27. Silakan. Ketika kamu berkumpul, biarlah setiap orang ada yang bermazmur, ada pengajaran, ada keyakinan, ada bahasa lidah, pengucapan lidah, ada pewahyuan, ada penafsiran, dan biarlah semuanya itu dipergunakan untuk membangun jemaat. Jika ada orang berbicara dengan bahasa lidah, pengucapan lidah, biarlah 2 atau paling banyak 3 orang masing-masing secara bergantian, dan biarlah ada seseorang yang menafsirkannya. Saudara bisa lihat, saat berkumpul, ada jemaat, ya, maka Rabi Saul mengatakan, biarlah 2, paling banyak 3 orang. Masing-masing harus gantian. Nggak boleh sama-sama. Dan bukan sampai di sana. Harus ada orang yang menafsirkan. Saya akan berikan penjelasan mengenai ayat yang kontroversial ini. Yang sering dipakai sebagai alat untuk menghantam kromo, tahu ya hantam kromo ya, brutal, ya, untuk orang tidak boleh mengucapkan pengucapan lidah, tidak boleh speak in tongue, brutal sekali saya bilang, ya. Ini penjelasannya di dalam 1 Korintus 14:27 yang telah kita baca. Jika ada orang yang berbicara dengan pengucapan lidah, speak in tongue, biarlah 2 atau paling banyak 3 orang masing-masing secara bergantian. Dan biarlah ada seseorang yang menafsirkannya. Mengapa? Pertanyaannya. Paulus menuliskan hal ini. Karena kita lihat perikop yang lebih luas. Alasannya yaitu 1 Korintus 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 30, 33 sampai 35. Silakan Heno. Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudaraku? Ketika kamu berkumpul, biarlah setiap orang ada yang bermazmur,
ada pengajaran, ada keyakinan, ada pengucapan lidah, ada pewahyuan, ada penafsiran, dan biarlah semuanya itu dipergunakan untuk membangun jemaat. Jika ada orang berbicara dengan pengucapan lidah, biarlah 2 atau paling banyak 3 orang, masing-masing secara bergantian, dan biarlah ada seseorang yang menafsirkannya. Jika tidak ada yang menafsirkannya, biarlah ia berdiam diri dalam jemaat. Biarlah ia berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Elohim, speak in tongues untuk doa pribadi. Mengenai nabi-nabi, biarlah 2 atau 3 orang berbicara, dan yang lainnya mempertimbangkan apa yang dikatakannya. Tetapi jika ada pernyataan kepada orang lain yang sedang duduk di situ, biarlah orang yang pertama itu berdiam diri. Sebab Elohim tidak menghendaki kekacauan, melainkan damai sejahtera sebagaimana yang berlaku dalam semua jemaat orang-orang kudus. Para istri biarlah berdiam diri dalam pertemuan jemaat, karena mereka tidak diizinkan untuk berbicara, sebaliknya mereka harus tunduk seperti yang dikatakan oleh Torah. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, biarlah mereka bertanya kepada suaminya di rumah, sebab memalukan jika seseorang istri berbicara di dalam jemaat. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Ya, saudara bisa lihat bahwa saat perkumpulan jemaat, saat itu ya, saya perhatikan. Perhatikan saudara, apa yang saya katakan. Saat jemaat berkumpul saat zamannya Rabi Saul, saudara. Rabi Saul, bukan zaman sekarang. Zaman Rabi Saul. Rabi Saul ngomong, kalau ada yang mau speak in tongue, biar 2 atau 3 orang. Paling banyak. Dan harus gantian. Serta ada yang menafsirkan. Tapi kalau nggak ada yang menafsirkan, dia harus mengerem dirinya. Dan dia boleh speak in tongue, tetapi di dalam kapasitas doa pribadi. Itu ayat 28. Biarlah ia berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Elohim. Tadi kan sudah dilihat di yang di atas tadi, bahwa speak in tongue itu ada 2 jenis. Yang satu untuk doa pribadi, yang satu untuk karunia. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa ya, kalau ada nabi-nabi, nabi-nabi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang berbicara untuk menginterpretasikan. Ayat 29. Yang lain harus mempertimbangkan, jangan ngoceh, jangan teriak-teriak, jangan tanya dulu, harus mempertimbangkan, ya. Kemudian ayat 30, tetapi jika ada pertanyaan dari orang yang lain yang sedang duduk di situ, biarlah yang pertama berdiam diri. Jangan yang satu tanya, yang satu ngoceh, gitu loh maksudnya. Ngerti tidak? Apa yang terjadi? Kalau satu ngomong, tanya, yang satu kasih jawaban bersamaan, lama-lama yang lain tidak bisa mendengar, dan akhirnya terjadi kekacauan. Karena itu ditulis dalam ayat 33, sebab Elohim tidak menghendaki kekacauan, melainkan damai sejahtera. Jangan sampai terjadi perang mulut. Sebagaimana yang berlaku dalam jemaat orang-orang kudus, tidak boleh perang mulut. Kenapa yang satu belum selesai menjelaskan, yang satu tanya terus, begitu loh. Bahkan diperjelas ayat 34-35, para istri berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Kenapa harus berdiam diri? Karena apa? Kalau dia tidak ngerti, dia tanya suaminya duduknya jauh. Karena biasanya mereka itu memisahkan antara yang laki-laki dan perempuan tempatnya. Nah, saat itu pengajarnya memberikan kebenaran firman, sang istri tidak ngerti, dia teriak, "Pi, papi, ini orang ngomong apa, Pi?" Begitu. Dan terus papi yang ngomong, "Gini loh, Mi. Ya, orang ini menceritakan mengenai Yeshua HaMashiach itu sudah bangkit." Lama-lama suaranya ribut gitu loh. Jadi Rabi Saul mengatakan, istri-istri diamlah di dalam pertemuan jemaat. Ya. Dan kalau ada pertanyaan, ayat 35, jika mereka ingin mengetahui segala sesuatu atau bertanya, biarlah mereka bertanya kepada suaminya di rumah. Supaya apa? Supaya saat kebaktian itu tenang. Nggak terjadi kekacauan.
Inilah yang diatur oleh Rabi Saul. Karena itu dia berkata, kalau sampai ada yang speak in tongue, saat itu loh ya, ingat saat itu. 2-3 orang paling banyak. Saudara perhatikan, kalau sampai dalam satu ruangan, ya, ada 100-200 orang, atau 50 orang begitu aja, ya, semua bicara sorak-sorak, menyapa satu sama lain, kira-kira saudara bisa bayangin suaranya bagaimana, ya? Orang di sebelah yang ngomong sama saudara nggak kedengeran, saudara, karena riuhnya luar biasa. Inilah yang terjadi karena mereka dapat speak in tongue semua, ya, sehingga mereka nggak bisa dengar, mereka nggak bisa menginstruksikan. Segitu banyaknya orang, 300 orang, bahkan sampai 400, 500, 1000 orang, sama-sama speak in tongue semua, ya kan? Yang jadi pembicaranya kecapean, saudara. Mengapa? Alasannya cuma satu. Ya, jadi Rabi Saul mengatakan hal ini supaya tidak terjadi kekacauan. Karena Elohim tidak menghendaki kekacauan. Nah, sebetulnya hal ini, masa-masa sekarang ini bisa diatasi. Ya, bisa diatasi, saudara. Caranya bagaimana? Ada yang mau jawab nggak? Buka mic kalau mau jawab. Sekarang udah ada pengeras suaranya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi jawabannya betul. Zamannya Rabi Saul itu belum ada sound system. Sehingga kalau semua bersuara, kacau balau, nggak ngerti kapan berakhirnya. Tapi kalau pakai sound system, bisa dikasih tahu. Pemberitahuan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu harap tenang. Akhirnya tenang semua. Karena apa? Karena ada speaker yang gede-gede. Nggak usah jauh-jauh, kita streaming aja. Saat saya berikan kesempatan untuk buka mic semua, wah langsung semua suara masuk, betul kan? Bisa bingung ini ngomong apa, ribut kan ini walaupun streaming, saudara. Betul kan? Saudara di rumah cuma 1, 2 orang atau 3 orang, ya, grup kecil, tapi masuk streaming aja ribut, suaranya sudah kemana-mana. Karena itu saya kasih tahu untuk menjadi berkat, maka tolong mic-nya dimatikan terlebih dahulu. Nanti ada saatnya untuk kita gantian saat tanya jawab. Benar kan? Jadi inilah yang terjadi. Ya, tetapi ayat ini sering digunakan bahwa kalau tidak ada yang menafsirkan tidak boleh speak in tongue. Salah. Dan itu dipaksakan sekali. Pengajaran itu. Salah, saya bilang. Inilah yang terjadi. Kuncinya ada di dalam 1 Korintus 14:33. Elohim tidak menghendaki kekacauan. Ya, boleh pengucapan lidah itu. Dan bahkan Rabi Saul mengatakan 1 Korintus 14 ayat 39b, janganlah melarang orang dengan pengucapan lidah. Tidak boleh dilarang. Bagi pengajar-pengajar tolong diperhatikan kalau saudara belum mengerti hal ini, mohon rendah hati sehingga ya jemaat-jemaat di bawah saudara mendapat berkat. Ya, jangan melarang orang berdoa dengan pengucapan lidah. Ya, pahami konteksnya, Jangan ambil ayat langsung dipotong kemudian dipaksakan. Oh, kalau tidak ada yang menginterpretasikan kamu tidak boleh speak in tongue. Siapa bilang? Tadi penjelasannya lengkap sekali di atas. Boleh. So bisa lihat. Ya, jadi jangan sampai melarang orang untuk kamu nggak boleh speak in tongue loh. Nggak boleh itu. Karena kamu speak in tongue nggak ada yang interpretation. Itu dosa itu. Siapa bilang? Enggak kok. Ya, ayatnya tambah orang yang melarang itu melawan daripada kebenaran 1 Korintus 14 ayat 39b. Sangat jelas, saudara. Tidak sulit untuk dimengerti masalah speak in tongue ini. Tidak sulit, mudah sekali. Kemudian, 1 Tesalonika 5:17 dikatakan, Rabi Saul mengatakan, berdoalah tanpa henti-henti.
Saudara bisa berdoa tanpa henti-henti? Saya bisa. Ibu Hadasa bisa. Anak-anak bisa. Tim bisa. Kenapa? Karena sudah tahu rahasianya, yaitu berdoa dengan speak in tongue. Kalau saudara berdoa doa Bapa kami saja, apakah saudara terus Bapa kami Yahweh yang disyamain terus sampai selesai, diulangin lagi? Apa terus begitu setiap hari? Enggak kan? Tetapi 1 Tesalonika 5:17 dikatakan berdoalah tanpa henti-henti. Kuncinya satu, solusinya satu. Bapa Yahweh luar biasa dengan adanya Ruach Yahweh Elohim dalam hidup kita, maka kita bisa mengaktifkan speak in tongue. Sehingga ayat ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Berdoa tanpa henti-henti. Amin. Saudara bisa paham di sini? Ini powerful sekali. Ini luar biasa sekali. Yang berikutnya, wajib dipahami, tujuan speak in tongue adalah untuk berdoa dan buah roh menjadi nyata, bukan sebaliknya yang membuat batu sandungan. Perhatikan baik-baik. Speak in tongue untuk berdoa, bukan untuk pamer, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk show off. Aku sudah bisa, kamu belum. Tidak, bukan. Ngawur itu namanya. Dan tujuannya supaya lidah kita dikuasai. Tadi ayat di atas yang dikatakan, supaya seluruh tubuh kita dikuasai oleh Ruach Yahweh Elohim. Caranya bagaimana? Kemudinya diambil dulu lidah kita. Sehingga buah roh dalam Galatia 5:22-23 nyata di dalam kehidupan kita. Saudara bisa lihat, lidah dipegang terlebih dahulu. Ya. Saudara berdoa, meminta sesuatu dengan lidah. Saudara memberkati dengan lidah. Saudara bersukacita dengan lidah. Saudara memperkatakan firman iman dengan lidah. Ya. Dengan lidah orang, dengan hati orang percaya, dengan lidah orang mengaku, maka orang itu mendapatkan keselamatan. Saudara kepingin rindu untuk supaya hidup senantiasa Ruach Yahweh Elohim menyatakan buahnya di dalam hidup saudara? Ini rahasia. Ya, ingat, bukan untuk show off, bukan untuk pamer, bukan untuk menjadi batu sandungan. Yang berikutnya, jika seseorang dipenuhi Ruach Yahweh Elohim akan tetapi masih kedagingan, awas, hati-hati. Ini lanjutannya yang tadi ya, ada error dalam kehidupan kerohanian. Dan jangan pernah tersandung melihat orang-orang seperti ini. Ingat ya, mata kita harus tertuju bukan kepada manusia, tetapi kepada Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach tidak pernah salah. Jangan pernah tersandung. Saya bisa melihat banyak sekali ada yang mungkin komplain. Orang itu speak in tongue, tapi hidupnya amburadul, nggak karu-karuan. Nah, saya kalau gitu nggak ikutlah dengan apa yang menjadi imannya, iman mesianik. Keliru, saudara. Saudara tersandung karena orang itu pun tidak mengikuti pola yang benar. Jangan tersandung melihat orang-orang seperti itu, karena mata kita harus tetap tertuju kepada Yeshua HaMashiach. Kita nggak ngikut manusia, saudara. Yang bisa bikin kita rapture itu adalah Yeshua HaMashiach. Jangan ikut manusia. Ikut Dafar Elohim. Saya bisa lihat, maksud saya adalah jangan ikut manusia yang dagingan, ya, yang lidahnya buruk lason hara. Walaupun dia mengatakan dia ada speak in tongue. Ingat, kita harus ikut kepada orang-orang yang takut kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Seperti Rabi Saul berkata,
tiru aku seperti aku mengikut Yeshua HaMashiach. Saya bisa lihat, jangan kepada manusia-manusia yang tidak punya fondasi yang benar di dalam dafar Elohim. Galatia 5:25. Silakan Neno. Jika kita hidup oleh roh, marilah kita berjalan dalam roh. Ya, amin. Terima kasih. Jika kita hidup oleh roh, jika kita penuh dengan Ruach Yahweh Elohim, maka kita harus mau dipimpin di dalam berjalan dengan Ruach Yahweh Elohim. Jelas. Saya bisa lihat ayat-ayatnya di sini. Yang berikutnya. 1 Korintus 14:32. Silakan Neno. Dan roh-roh para nabi tunduk kepada para nabi. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini, saat Ruach Yahweh Elohim menyentuh hidup saudara, terjadi manifestasi. Tapi ingat, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Karena itu manifestasinya tidak liar. Karena di luar sana ada manifestasi-manifestasi yang liar seperti binatang. Tapi mengatasnamakan kepenuhan Roh Kudus. Wah, mengerikan. Ya. Contohnya saya harus kasih tahu di situ Toronto Blessing. Mungkin saudara pernah dengar. Saya tidak mengatakan Toronto Blessing ini pertamanya langsung manifestasi seperti binatang, tetapi ada cabang-cabangnya yang ekstrim sehingga mereka manifestasinya seperti binatang. Dan sebetulnya itu tidak sesuai dengan firman yang mengatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Ya. Toronto Blessing saat itu mungkin maksimum dia mengenalnya adalah posisi Yunani. Bapak Yahweh mungkin masih ada anugerah saat itu. Saat itu loh ya, saat itu. Saya ngomong saat itu, jangan dicampur dengan saat ini. Ya. Bisa jadi speak intangnya masih ada yang benar, tapi ada cabang-cabang yang ekstrim sehingga mereka manifestasinya seperti binatang. Saya bilang itu liar. Di dalam Ruach Yahweh Elohim tidak liar. Manifestasi ada. Pasti, saudara pasti mungkin kepalanya bisa goyang-goyang, tangannya goyang-goyang, mulutnya tidak bisa stop. Itu normal. Tetapi tidak melakukan hal-hal yang seperti binatang. Karena saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Roh Yahweh Elohim itu tertib juga dalam hal ini. Ya, paham? Kemudian yang berikutnya. Jangan melecehkan speak intang. Mengapa? Karena dengan melecehkan speak intang, orang tersebut menutup berkat, kalau saya bilang. Yaitu berkat di dalam mana? Dalam Roma 8:26. Demikianlah juga roh membantu dalam kelemahan-kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan. Orang yang melecehkan, seringkali sulit untuk menerima activation speak intang. Karena dia udah melecehkan, dia harus bertobat kembali, mengenal kebenaran firman ini. Ya, karena Rabi Saul pun berkata dia speak intang lebih dari semua, lebih loh. Dari semua dia bisa klaim itu. Saking seringnya dia, sehingga dia juga menuliskan berdoalah senantiasa. Jangan jemu-jemu berdoa, itu maksudnya. Nah, kalau orang melecehkan, berarti dia menutup cara Ruach Yahweh Elohim yang mencoba untuk menolong dia saat dia menghadapi masalah. Ya. Sehingga ya gimana kalau sudah ditutup, ya nggak dapat pertolongan. Melecehkan speak intang itu kadang-kadang dalam bentuk kok pengucapannya kok lucu sekali ya, gitu. Ya. Jadi dibuat joke, dibuat pelecehan. Saya bilang ini kita sedang deal dengan alam supranatural. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Ya, kalau yang sudah lakukan sudah bertobat.
Kalau saudara masih ingin mendapat berkat yang luar biasa dengan penyertaan yang supranatural dari Bapa Yahweh melalui Ruah Yahweh Elohim. Jadi mengapa kurang percaya atau tidak percaya atau sulit menerima kebenaran akan pengucapan lidah? Bingung, tidak punya pengertian. Ya, campur aduk ayat. Tapi tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ada yang ngomong speak in tongue nggak penting. Ya akhirnya nggak dapat untuk bisa merasakan blessing berkat itu, tidak bisa karena nganggap nggak penting. Kemudian pikirannya liar, ya apa benar ya ini dari Elohim ya? Kok pengucapannya lucu ya? Malu kalau didengar orang lain. Karena pikiran-pikiran liar ini ya menghambat orang itu untuk mengaktifkan speak in tongue. Kemudian melecehkan speak in tongue dan tersandung. Ya, hal inilah yang harus kita perhatikan kalau saudara mau diaktifkan speak in tongue. Nah, bagaimana cara mengaktifkan speak in tongue yang telah ada dalam kita? Ingat ya, tadi saya sudah berulang kali katakan speak in tongue itu telah ada di dalam kita. Caranya gimana? Yang pertama, doa dulu. Semua harus diawali dengan permintaan, dengan doa. Ya, fondasinya ada di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Silakan ini. Aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, ia menerima. Yang mencari, ia mendapatkan. Dan bagi yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Ayah manakah di antara kamu, jika anaknya minta roti, ia akan memberinya batu? Atau jika anaknya minta ikan, ia memberinya seekor ular ganti ikan? Atau jika anaknya minta telur, ia akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di Syamaim, dia akan memberikan Ruah Yahweh Elohim kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, minta dulu sama Bapa Yahweh. Yang menguasai adalah Ruah Yahweh Elohim. Jadi bukan roh setan. Ya, bukan roh-roh jalanan, bukan. Tapi Ruah Yahweh Elohim. Minta dipagari dengan pasukan malaikat Bapa Yahweh, kerub-kerub yang setia kepada Bapa Yahweh, malaikat-malaikat yang setia pada Bapa Yahweh. Minta itu. Dafar Elohim mengatakan, malaikat-malaikat Yahweh berkemah di sekitar orang benar. Percaya di situ. Saya bisa lihat harus minta terlebih dahulu. Maka janjinya Yeshua ngomong, minta kamu diberi, cari kamu dapat, ketuk maka dibukakan. Dan ini bukan permintaan sembarangan loh. 13 loh kuncinya. Bapa Yahweh, Bapa yang di Syamaim, dia akan memberikan Ruah Yahweh Elohim kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang mencari, yang mengetuk, pasti akan dapat. Saudara bisa lihat, terlebih saudara dan saya, sudah ada meterai kepemilikan daripada Bapa Yahweh. Ruah Yahweh Elohim ada di dalam hidup saudara dan saya. Tinggal diaktifkan. Nah, saya berikan caranya. Ya, jadi nanti Ruah Yahweh Elohim akan mendorong saudara untuk mengucapkan sesuatu yang sederhana. Saudara harus masuk dalam worship, penyembahan. Dan kemudian Ruah Yahweh Elohim mendorong. Dikasih dorongan dalam hidup saudara. Ucapkan ini, ucapannya simple saudara. Masalahnya, saudara mau taat atau tidak, itu problem terbesar. Ya. Kalau saudara taat, saudara akan ditambahin. Karena Dafar Elohim mengatakan, firman Elohim mengatakan, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka dia akan dipercaya di dalam hal-hal yang besar. Jadi jangan mikir, aku kepingin lengkap dulu speak in tongue-ku, baru aku akan ngomong. Tidak pernah akan terjadi. Ucapkan yang sederhana. Kemudian saudara harus hancurkan pikiran negatif saudara. Yang mengatakan ini ocehan ini kok lucu ya. Ini ocehan apa ini? Pinggirkan, ini nggak ada urusannya dengan pikiran negatif. Usir, hancurkan. Kalau saudara kepingin diaktifkan, ya, kemudian singkirkan rasa malu, perasaan malu minggir, karena kita sudah minta dari Bapa Yahweh, dan juga
Karunia nabi tunduk kepada nabi. Manifestasi-manifestasi itu tidak seperti binatang. Ya, tangan saudara akan goyang terus, silahkan, welcome, nggak masalah. Saudara akan, kepala saudara goyang-goyang terus, nggak masalah. Saudara akan, mulut saudara tidak bisa terhenti, itu biasanya fenomena-fenomena atau manifestasi-manifestasi yang baru pertama kali dapat. Biasanya bibir saudara nggak akan pernah bisa berhenti. Ada yang sampai beberapa hari, saudara. Tapi nggak apa-apa. Hati saudara akan sukacita dengan luar biasa. Saat didorong Ruah Yahweh Elohim, ucapkan. Walaupun itu simple, sederhana. Misalnya, ucapkan la, begitu. Misal loh ya. Saudara harus ngomong, la, terus. Jangan stop. Terus saat puji-pujian, nanti kita akan puji-pujian setelah ini. Kita akan worship, kita akan activation. Saudara siapkan yang belum, yang rindu untuk activation, saudara siapkan minyak yang telah saya yang setelah saya kasih pengumuman untuk sediakan minyak urapan atau baby oil yang baru. Nanti kita akan doa terlebih dahulu. Ya, tapi yang sudah mendapat, bukan sudah, maksud saya sudah mengaktifkan, ya sudah mengaktifkan dan saudara mau pakai minyak urapan ya nggak ada masalah. Ya, tapi dengan yang sederhana itu saudara harus setia. Ucapkan, nggak usah takut salah. Karena apa? Karena kita sudah minta. Yang datang adalah Ruah Yahweh Elohim, bukan roh setan. Ya, paham ya di sini ya. Bagian saudara adalah mengucapkan, terus. Misalnya saudara didorong untuk mengucapkan terus ucapkan. Jangan mikir, ya. Ini soal ketaatan. Ini caranya begitu, saudara. Nanti setelah itu yang advance nanti akan terjadi. Kita ngomong yang sederhana dulu. Haleluya. Kita akan activate. Saudara ada yang mau tekan tombol? Silahkan buka mic-nya untuk menekan tombol activation. Activation. Tet.